Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu. Salam jumpa kembali dengan saya, Pendidik Rahmat SHM HCPL, selaku dosen Bapak Ibu pada semester ini di kelas 824 ya, pada mata kuliah Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama. Baik Bapak Ibu, nah pada hari ini adalah web ketiga ya di pertemuan kita pada semester ini. Nah, sesuai dengan RAT kita, hari ini kita akan membahas tentang teknik surat kuasa dan praktik mediasi di pengadilan agama. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita ini, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan atau hal-hal yang mau didiskusikan terkait materi-materi kita sebelumnya, atau tugas Bapak Ibu sebelumnya, atau diskusi kita sebelumnya? Sebelum kita lanjut ke materi pada hari ini. Jelas ya suara saya Bapak Ibu ya? Cukup jelas. Jelas, Pak. Gimana? Ada yang mau kita diskusikan terkait tugasnya atau materi yang sebelumnya? Atau kita lanjut ke materi kita yang pada hari ini terkait surat kuasa dan praktik mediasi di pengadilan agama? Lanjut boleh Pak. Lanjut ya. Itu saya share screen dulu ya. Sudah tampil ses saya Bapak Ibu? Belum? Ya, sudah. Sudah, Ini Pak. sudah. Baik, pada mata kuliah kita hari ini ya, Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama. Pada hari ini kita akan membahas terkait teknik pembuatan surat kuasa khusus dan praktik mediasi di pengadilan agama. Materi ini juga nanti akan berkaitan dengan tugas Bapak Ibu di sesi berikutnya, ya, atau tugas tiganya ada tentang pembuatan surat kuasa secara praktik, ya, dan terkait tata cara praktik mediasi di pengadilan agama. Nah, oke, baik, kita mulai teknik pembuatan surat kuasa khusus dan praktik mediasi di pengadilan agama. Nah, berkaitan dengan surat kuasa khusus, nah tentu kita harus paham dan mengerti apa yang dimaksud dengan pemberian kuasa, Bapak Ibu ya. Nah, dalam hal pemberian kuasa ya, ini tentu dia berkaitan pada di hukum positif kita ya di Indonesia ini mengacu pada kitab hukum KUH Perdata ya, kitab hukum undang-undang perdata ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan pemberian kuasa Bapak Ibu? Nah, sebelum masuk kita pada masuk pada pemberian kuasa itu karena teknik praktik ya di pengadilan terkait surat kuasa ini, nah tentu kita bicara tentang kuasa hukum ya. Kuasa hukum karena yang bisa bertindak di pengadilan itu melakukan menerima suatu kuasa dari pemberi kuasa disebut dengan kuasa hukum. Di mana dasarnya ya? Dasarnya itu di pasal 123 ayat 1 HIR dan pasal 147 ayat 1 RBG ya Pak Ibu ya, yang pada pokoknya berbunyi bila mana dikehendaki kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa hukum
yang dikuasainya untuk melakukan itu dengan surat kuasa yang teristimewa. Ya, nah, jadi seseorang dapat bertindak di muka persidangan di depan pengadilan, ya, untuk mewakili kepentingan hukum orang lain, ya, atau pemberi kuasa, itu disebut dengan kuasa hukum, Bapak Ibu. Nah, kemudian, hal ini sekarang juga diatur di Undang-Undang Nomor 18 2003 tentang advokat. Ya, jadi yang bisa bertindak di depan persidangan itu yang mewakili kepentingan hukum si pemberi kuasa adalah advokat. Kalau dahulu namanya pengacara praktik atau konsultan hukum. Sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, nah yang bertindak itu disebut dengan advokat, ya, diatur di Undang-Undang Nomor 18 2003 tentang advokat. Kemudian dalam hal, ya, seseorang mendampingi orang di depan persidangan di muka peradilan, di muka pengadilan, ya, dia berlaku sebagai kuasa hukum itu. Nah, kuasa hukum itu terbagi dua macam, Bapak Ibu. Ya, yang pertama itu ada kuasa eksidentil, yang kedua adalah kuasa profesional. Nah, apa itu kuasa eksidentil? Ya? Kuasa hukum yang dengan pemberian kuasanya kuasa eksidentil adalah kuasa yang diberikan oleh perwira hukum atau legal staff, ya, atau kepada keluarga sampai derajat tertentu dan dibatasi hanya untuk satu perkara dan dalam waktu tertentu, ya. Penerima kuasa eksidentil tidak disyaratkan harus berpendidikan tinggi dan juga tidak harus advokat. Ya, jadi kuasa eksidentil ini dia juga bisa mewakili kepentingan hukum seseorang di depan persidangan melalui kuasa eksidentilnya, ya. Dan dia bisa mewakili itu tidak harus advokat ataupun berpendidikan, tapi dibatasi kepada subjek hukum yang tertentu. Ya. Misalnya suatu badan misalnya suatu subjek hukum, ya, yang berbadan hukum PT, ya. PT itu bisa diwakili oleh kepentingan hukumnya di depan persidangan oleh legal staff-nya. Jadi direksi PT memberikan kuasa kepada legal staff-nya untuk bertindak di pengadilan. Nah, bisa juga subjek hukum orang perseorangan, ya, dia ingin menguasakan kepentingan hukumnya di depan persidangan, ya, kepada orang lain, ya, yang tidak berpendidikan hukum atau advokat, ya, tapi dibatasi kepada yang sedarah dengan dia, yang ada hubungan derajat tertentu, ya. Misalnya si suami dia bersidang di depan persidangan, kemudian dia tidak bisa diwakili atau dikuasakan kepentingan hukumnya itu kepada istrinya. Nah, itu kan juga kuasa eksidentil dengan hubungan sederajat atau hubungan hukum keluarga, ya. Bisa juga seorang ibu yang diwakili kepentingan hukumnya di persidangan oleh anaknya. Nah, itu dengan derajat tertentu, ya. Dia 3 derajat ke samping dan 3 derajat ke bawah atau 3 derajat ke atas. Nah, kemudian itu yang dimaksud dengan kuasa eksidentil. Nah, kemudian kuasa profesional. Nah, tentu kuasa profesional itu adalah kuasa yang diberikan kepada seseorang yang memiliki profesi yang profesional untuk itu. Nah, dalam hal ini tentu advokat, ya, Bapak Ibu, atau pengacara, ya. Kuasa profesional adalah kuasa yang diberikan kepada advokat. Ya. Nah, untuk mewakili kepentingan kliennya atau seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum pada tingkat litigasi, ya, atau peradilan dan non litigasi, ya, di luar non peradilan. Jadi advokat bisa mewakili kepentingan hukum subjek hukum tadi, baik perseorangan atau badan hukum, baik di pengadilan ataupun di luar pengadilan, di tingkat litigasi atau di non litigasi sebagaimana tertuang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 18 2003 tentang advokat. Selanjutnya, Bapak Ibu, nah, apa sih yang dimaksud dengan pemberian kuasa? Ya, ada pemberian kuasa untuk mewakili kepentingan hukumnya diterima oleh si penerima kuasa. Nah, pemberian kuasa itu adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuatan kepada orang lain, kekuasaan kepada orang lain, ya,
yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Sebagaimana diterangkan di pasal 1792 bergelet book atau KUA Perdata, ya, bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaannya, kewenangannya, kepentingan hukumnya kepada orang lain, ya, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan, ya. Nah, kemudian karena dia berdasarkan pengertian ini di pasal 1792 ini, karena pemberian kuasa itu adalah suatu persetujuan, Bapak Ibu, ya. Nah, tentu dia dalam lingkup hukum perikatan atau perjanjian di Kitab Undang Hukum Perdata, Bapak Ibu, ya. Nah, tentu karena dia bersifat perjanjian, sehingga pemberian kuasa itu, ya, harus memenuhi ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian, ya, sebagaimana diatur di pasal 1320 KUH Perdata, Bapak Ibu, ya. Setidaknya di pasal 1320 KUH Perdata ini, ya, menerangkan syarat, dua syarat, ya. Yang pertama syarat subjektif dan syarat objektif. Dari syarat subjektif itu harus memenuhi pemberian kuasa itu, yang pertama adalah sepakat, artinya sepakat para pihak, ya, untuk mengikatkan dirinya satu sama lain. Dan kemudian cakap, maksudnya cakap di sini adalah cakap hukum, Bapak Ibu. Maksudnya dia sudah mampu bertindak untuk dirinya sendiri di muka hukum, gitu, ya. Nah, dia tidak gila, tidak di bawah pengampuan. Artinya dia cakap hukum, ya. Jadi ada sepakat para pihak membuatnya, kemudian para pihak itu telah cakap hukum, mampu bertindak secara hukum untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian syarat objektifnya adalah pemberian kuasa itu harus ada hal tertentu atas kesepakatannya tadi itu. Hal-hal tertentu atau hal pokok yang diperjanjikannya. Nah, kemudian hal pokok itu harus dengan sebab yang suatu yang halal, Bapak Ibu. Artinya pemberian kuasa itu diberikan yang sah secara hukum atau suatu sebab yang halal, maksudnya di sini adalah yang sah secara hukum atau tidak melanggar undang-undang, ya. Contohnya seperti misalnya seseorang memberikan kuasa untuk mengambil narkoba. Nah, narkoba itu kan dilarang oleh undang-undang, sehingga itu bukanlah suatu sebab yang halal karena bertentangan dengan hukum, ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, dapatkah pemberian kuasa ini berakhir, ya? Kuasa itu bisa berakhir ketika kuasa itu ditarik, ya, kembali oleh si pemberi kuasa kepada si penerima kuasa. Nah, kemudian bisa dengan pemberitahuan penghentian kuasanya, ya, oleh si kuasa. Atau pemberi kuasa itu bisa berakhir karena meninggalnya salah satu pihak, atau para pihak, ya, baik si pemberi kuasa atau si penerima kuasa, atau kalau si pemberi kuasanya yang di bawah pengampuan, si pengampunya itu meninggal dunia. Nah, itu juga bisa menyebabkan berakhirnya kuasa sebagaimana diterangkan di pasal 1813 KUH Perdata, Bapak Ibu. Nah, jadi pemberian kuasa itu bisa berakhir ketika ditarik oleh si pemberi kuasa atau si penerima kuasanya yang menarik. Nah, oleh karena itu, karena ini pemberian kuasa, ya, untuk pelaksanaannya secara praktik, pemberian kuasa itu harus dituangkan melalui surat kuasa. Nah, dalam hal surat kuasa, Bapak Ibu, ada dua bentuk surat kuasa, ya. Berdasarkan pasal 1795 KUH Perdata, ya, pemberian kuasa, ya, dapat dilakukan yang pertama adalah secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu, ya, dan ada juga bentuk surat kuasa yang berbentuk surat kuasa umum, ya, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Jadi ada surat kuasa khusus, atas pemberian kuasa itu ada surat kuasa khusus, ada surat kuasa umum, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, surat kuasa umum adalah pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum. Nah, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang bersifat umum. Nah, contoh misalnya kuasa untuk mengambil uang di bank,
atau seseorang memberikan kuasanya untuk membayarkan angsuran kreditnya di suatu finance tertentu misalnya. Ya, jadi dia berlaku untuk umum. Nah, kemudian kalau surat kuasa khusus ya, dalam surat kuasa khusus ini si pemberi kuasa melakukan surat kuasa khusus ya, dalam mewakili pemberi kuasa, dia bertindak ya sebagai kuasa hukum ya. Diperlukan surat kuasa khusus yang memang diperuntukkan untuk itu. Jadi memang dikhususkan untuk itu. Nah, kemudian surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih, ya, sebagaimana dimaksud di pasal 1975 KUH Perdata, Bapak Ibu. Kemudian dalam surat kuasa khusus Bapak Ibu ya, di dalamnya itu dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan dan oleh si penerima kuasa. Ya, jadi karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus. Jadi kalau surat kuasa khusus ini, dia perbuatan-perbuatan penerimaan kuasanya itu, pemberian kuasanya itu harus dirinci apa-apa saja yang boleh dilakukan kepada si penerima kuasa. Kemudian ketika kita bertindak mewakili kepentingan seseorang atau saya dihukum di depan persidangan, nah itu di pengadilan atau di persidangan nah itu menggunakan surat kuasa khusus Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian, surat kuasa Bapak Ibu yang diberikan kepada advokat ya untuk mewakili kliennya ya, baik di perdata ataupun menampingi kliennya di perkara pidana. Nah, dalam rangka menyelesaikan perkara, baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah termasuk surat kuasa khusus. Nah, kemudian berdasarkan pasal 1797 KUH Perdata Bapak Ibu, nah penerima kuasa khusus ya tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang melampaui kuasa yang diberikan kepadanya. Jadi sifatnya kalau kuasa khusus ini tindakan-tindakan yang diberikan kepada penerima kuasanya dia tidak boleh melampaui apa yang telah diberikan oleh si pemberi kuasa tadi. Kemudian, nah bagaimana sistematika penulisan surat kuasa itu Bapak Ibu? Kalau secara praktik ya mengenai bentuk dan format surat kuasa itu tidak ada ketentuan yang baku Bapak Ibu. Namun surat kuasa itu hendaknya ya Bapak Ibu dibuat secara sistematis ya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya atau sesuai EYD. Kemudian serta mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Kemudian surat kuasa itu juga berisi pengalihan kuasa atau wewenang dari pihak pemberi kuasa kepada penerima kuasa ya yang secara tegas dan jelas. Kemudian surat kuasa harus dibuat ya menggunakan bahasa dan kata-kata yang dibuat dengan singkat, padat dan jelas agar tidak menimbulkan multitafsir. Jadi harus tegas, jelas ya, surat kuasa itu. Nah, kalau kita pemberian kuasanya harus jelas dimuatkan apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh si penerima kuasa. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, bagaimana sih syarat dan formulasi surat kuasa khusus ya? Nah, kemudian syarat dan formulasi syarat surat kuasa khusus ini Bapak Ibu untuk beracara di pengadilan ya, itu diatur di Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 1971 Bapak Ibu. Ya. SEMA ini menyaratkan ya yang pertama surat kuasa khusus itu harus memenuhi pertama dia harus berbentuk tertulis. Ya. Pembuatan surat kuasa itu tertulis itu bisa berbentuk akta di bawah tangan ya. Akta di bawah tangan sebagaimana yang kita telah pelajari di materi sebelumnya ya tentang akta di bawah tangan ya yang dibuat oleh si pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Atau surat kuasa itu bisa dibuat dengan akta yang dibuat oleh panitera pengadilan ya. Kemudian didelegasikan oleh ketua pengadilan kepada seorang hakim. Atau surat kuasa bisa dibuat dengan bentuk akta autentik ya Bapak Ibu yang dibuat oleh atau di hadapan notaris Bapak Ibu. Jadi dia boleh di bawah tangan ya, boleh melalui panitera pengadilan ya, atau boleh di depan notaris membuat surat kuasa itu. Kemudian surat kuasa itu sebagaimana SEMA RI nomor 1 ini ya
harus menyebutkan identitas nama para pihak yang berperkara. Ya. Misalnya secara umum ya nama, alamat, pekerjaan, ya. Kemudian kedudukannya dalam perkara itu apa ya, legal standingnya begitu Bapak Ibu ya. Kemudian pemberi kuasa ya bisa seseorang ya, bisa beberapa orang ya, atau badan hukum. Maksudnya di sini adalah semua subjek hukum ya, bisa seseorang, bisa badan hukum ya, bisa orang pribadi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian penerima kuasa juga begitu, bisa satu orang atau bisa lebih atau beberapa orang. Nah, kemudian surat kuasa itu di dalamnya harus menegaskan tentang hal-hal yang disengketakan ya, termasuk jenis dan objek sengketanya. Jadi dia harus memuatkan hal-hal yang disengketakan atau pokok sengketanya, kemudian objek sengketanya. Kemudian harus merinci ya batas-batas tindakan yang dapat dilakukan oleh si penerima kuasanya tadi. Itu berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 71. Kemudian berdasarkan SEMA nomor 6 ya Bapak Ibu, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994 ya. Diperbaharui ya SEMA nomor 1 itu ya, dalam SEMA ini mengatakan bahwasanya dalam surat kuasa khusus itu harus menyebutkan dengan jelas nama spesifik surat kuasanya untuk berperan di pengadilan. Jadi kalau disebutkan nama pengadilannya apa, dimuatkan di sana ya, atau menyebutkan tentang kompetensi relatifnya atau kewenangan mengadili dari pengadilan tersebut ya. Kemudian menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak secara jelas. Dan kemudian menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Kemudian ya Bapak Ibu, nah syarat sebagaimana dimaksud di SEMA nomor 6 ini ya, itu bersifat kumulatif ya Bapak Ibu. Sehingga bila salah satu syarat tidak terpenuhi ya, yang 4 tadi itu, nah bisa mengakibatkan kuasanya itu tidak sah secara hukum ya. Atau dengan kata lain, surat kuasa khusus tadi itu cacat formil ya. Nah, bagaimana kalau surat kuasa itu cacat formil ya? Nah, apabila surat kuasa itu khusus itu terdapat kekurangan di dalam syarat-syaratnya atau cacat formil ya, maka pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan kepada salah satu pihak berperkara ya, sebagaimana dimaksud di SEMA nomor 1 tahun 71 tadi. Jadi kalau kita tidak cukup membuatkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, nah, kuasa itu sudah didaftarkan ke pengadilan, dia tidak dapat diperbaiki kembali Bapak Ibu. Ya, nah jadi itu pentingnya memahami secara praktik pembuatan surat kuasa dengan syarat-syarat yang telah ditentukan atau digariskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung untuk bisa beracara di pengadilan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ya, berkaitan dengan pengurusan perkara ya, perdata di pengadilan negeri ya atau pengadilan agama oleh seorang advokat sebagai penerima kuasa, maka hal-hal yang perlu diperhatikan ya oleh seorang kuasa hukum itu ya, pemberian surat kuasa khusus pertama itu adalah identitas para pihaknya harus jelas dan lengkap ya. Kemudian memuat pokok dan objek sengketa sebagaimana SEMA tadi ya. Kemudian memuatkan wilayah kewenangan pengadilan, tempat gugatan diajukan, ya, atau kompetensi absolut dan relatif, kewenangan mengadili pengadilannya itu harus dimuatkan, kemana ditujukan surat kuasa ini, dikhususkan kemana surat kuasa ini. Kemudian penyebutan kata-kata khusus di dalam surat kuasa itu, ya harus ada klausul-klausul khusus di dalamnya. Ya, kemudian memuatkan hak-hak si penerima kuasa. Kemudian termasuk juga hak penerima kuasa dengan haknya substitusi atau hak retensi Bapak Ibu. Ya, kemudian surat kuasa itu harus dimuatkan tanggalnya. Ya. Kemudian ditandatangani oleh para pihak ya dan diberi materai ya. Tanda tangan itu adalah sebagai persetujuan atas penerima kuasa dan si pemberi kuasa tadi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Nah, apa itu yang dimaksud dengan hak retensi dan hak ya, ketika seseorang si penerima kuasa menerima kuasa dari si pemberi kuasa ya, hak retensi itu Bapak Ibu ya, ketika seseorang atau advokat ya atau kuasa hukum ya
menerima kuasa, dia timbul haknya berdasarkan pasal 18-12 KUH Perdata, yaitu hak retensi ya dan hak substitusi. Nah, berdasarkan pasal 12 KUH Perdata ini ya, hak retensi itu adalah si kuasa tadi, si penerima kuasa itu berhak menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya. Bisa dalam waktu sekian lamanya sehingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat dari pemberian kuasa. Nah, kalau pemberian kuasa itu dia adalah seorang advokat ya, atau mendapat jasa di sana ya, atas penerimaan kuasa tadi, ya dia punya hak retensi. Ya, dia bisa menahan segala apa kepunyaan dari si pemberi kuasa ya. Contohnya begini ya Bapak Ibu ya, ketika ada seseorang ya, dia advokat ya, kemudian mengurus perkara kliennya di depan persidangan ya, kalau di pengadilan agama misalnya mengurus perkara gugatan harta bersama atau gonogini misalnya. Nah dalam harta bersama itu kan ada apa ya harta-harta kepunyaan si pemberi kuasa yang bisa berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak. Yang kalau contohnya misalnya tidak bergerak itu seperti tanah ya, atau bangunan ya. Bisa si penerima kuasa ini dengan hak retensinya ya menahan sertifikatnya. Ya. Kalau benda bergerak seperti mobil atau motor bisa menahan BPKB-nya. Ataupun bisa menahan mobilnya ya atau bendanya tadi itu Bapak Ibu. Sepanjang misalnya kalau dia belum melunasi jasa hukumnya dalam akibat penerimaan kuasa tadi ya. Nah, kemudian ada juga dia hak retensi si penerima kuasa ini ya, yaitu hak bagi penerima kuasa untuk melimpahkan sebagian atau seluruh apa yang dikuasakannya kepada orang lain. Nah, contohnya begini ya Bapak Ibu ya, ketika seseorang ya advokat atau kuasa hukum ya menerima kuasa ya, dia telah bersidang di depan persidangan, kemudian misalnya di agenda persidangan replik misalnya, dia berhalangan hadir. Nah, atas penerimaan kuasa dari pemberi kuasa tadi, dia bisa mengalihkannya kepada advokat lain untuk menghadiri sidang replik tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan substitusi Bapak Ibu. Nah, substitusi itu dia hanya berlaku dalam satu perbuatan saja. Kalaupun dia mau disubstitusi lagi ya bikin lagi kuasa substitusinya itu Bapak Ibu. Nah, lebih lanjut Bapak Ibu ya, sehingga dari hal-hal yang kita sampaikan tadi ya, format-format umum ya, secara umum kuasa itu untuk beracara di pengadilan ya, yang pertama jelas itu berdasarkan SEMA tadi dan penjabaran kita itu, yang pertama itu adalah memuat identitas para pihak, baik pemberi kuasa dan penerima kuasa. Memuatkan kata khusus di dalam surat kuasa itu. Kemudian memuat legal standing ya para pihak yang digugat dalam perkara itu ya. Apakah dia sebagai pemberi kuasa, kemudian dia sebagai penggugat ya, atau sebagai tergugat. Ya. Kemudian memuatkan pokok sengketa di dalam surat kuasa itu. Apakah pokok sengketanya itu misalnya perkara cerai, atau cerai gugat, atau cerai talak, misalnya. Atau gugat hak asuh anak. Kemudian memuatkan kompetensi absolut dan relatif. Absolut relatif ini adalah kewenangan pengadilan yang mengadilinya, atau kemana surat kuasa ini ditujukan untuk dipergunakan. Ya. Kemudian memuatkan nomor register perkara ya, kalau misalnya di perkara itu kita selaku kuasanya si tergugat ya, kita muatkan nomor perkaranya. Nah, kemudian memuatkan kewenangan penerima kuasa. Kemudian membuatkan hak-hak si penerima kuasa di dalamnya. Tentu kewenangan dan hak-hak penerima kuasa ini tentu yang berkaitan dengan perkaranya di sidang pengadilan, di depan sidang pengadilan ya. Kalau dia misalnya si penggugat, tentu apa kewenangannya? Kewenangannya tentu membuat dan mengajukan gugatan, mendaftarkan gugatan ya, kalau dia penggugat, ya, menghadiri mediasi ya, Bapak Ibu ya, menghadiri mediasi ya, kemudian membacakan gugatan ya, replik, duplik, ya, mengajukan bukti surat,
bukti saksi, ya, ahli, kesimpulan, menyatakan banding, kasasi, nah, sebagaimana hukum acara di acara perdata, ya. Karena di pengadilan agama juga berlaku ketentuannya adalah menggunakan hukum acara perdata. Kemudian surat kuasa itu wajib dia ditangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa, dan kemudian diberi materai. Ya, lanjut Bapak Ibu, ya. Nah, tadi kita sudah bicara soal kewenangan mengadili. Kenapa harus dimuatkan kewenangan mengadili? Itu adalah penggunaan surat kuasa itu ditujukan kemana? Di mana pengadilan yang berwenang, ya. Nah, kewenangan mengadili itu adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili atau peradilan mengadilinya. Kewenangan mengadili ini terbagi dua, ya, ada di kompetensi absolut dan kompetensi relatif, ya. Kewenangan kompetensi absolut dan kewenangan kompetensi relatif. Nah, apa itu kompetensi absolut, Bapak Ibu, ya? Kompetensi absolut adalah wewenang mutlak dari badan peradilan atau kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung, Bapak Ibu, ya, untuk mengadili jenis perkara tertentu yang tidak dapat diperiksa oleh pengadilan lain. Nah, dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan, ya. Misalnya, contohnya, ya, berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman itu, ya, peradilan itu ada 4, ya Bapak Ibu, ya. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara atau TUN, Bapak Ibu. Nah, secara absolut, ya, secara kewenangan absolutnya, pengadilan negeri itu, ya, dia misalnya ada perkara di peradilan agama, konteks pengadilan agama, dia tidak bisa diadili di pengadilan negeri. Nah, begitu juga sebaliknya. Atau peradilan militer, ya, tidak bisa diadili di peradilan umum, misalnya. Nah, kemudian apa sih kewenangan itu lebih jauh di peradilan umum, ya? Itu dimaksudkan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, ya. Untuk Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Bapak Ibu. Kewenangan mengadili perkara, kewenangan secara absolut pengadilan umum itu adalah berwenang dia mengadili perkara perdata dan pidana untuk masyarakat umum. Di pengadilan umum itu dia kewenangannya untuk mengadili perkara-perkara perdata dan perkara pidana untuk masyarakat umum. Sedangkan kalau pengadilan agama, ya, dia kewenangannya adalah untuk mengadili perkara tentang perkawinan, ya, waris, wasiat, hibah, wakaf, ya, zakat, infak, dan misalnya perkara ekonomi syariah, Bapak Ibu, ya, untuk yang beragama Islam. Jadi misalnya kalau ada kewenangan, ada sengketa waris misalnya, atau sengketa wasiat misalnya, tidak bisa pengadilan umum mengadilinya. Yang bisa berwenang mengadilinya adalah pengadilan agama secara absolut. Kemudian begitu juga dengan peradilan tata usaha negara, ya. Peradilan tata usaha negara tentu berkaitan dengan kebijakan atau keputusan tata usaha negara, ya. Misalnya sengketa administrasi tata usaha negara, ya. Misalnya seorang bupati memecat sekda dengan SK misalnya. Nah, SK itu bisa digugat pembatalannya di peradilan. Nah, kemana peradilannya? Nah, peradilannya adalah peradilan tata usaha negara, ya, menggugat keputusan tata usaha negara tadi itu. Nah, tidak bisa dia diadili di peradilan umum ataupun dibawa perkaranya ke peradilan agama. Begitu juga dengan peradilan militer, Bapak Ibu. Peradilan militer itu khusus digunakan untuk peradilan militer, ya. Dalam hal ini tentu TNI, ya Bapak Ibu. Nah, lebih lanjut Bapak Ibu, itu yang dimaksud dengan kompetensi absolut. Nah, sehingga secara absolut ketika kita bicara peradilan agama, tentu secara absolut peradilannya adalah peradilan agama yang mengadili perkara-perkara setiap perkara syariah, ya, berlaku untuk masyarakat yang beragama Islam, Bapak Ibu. Seperti perkawinan, ya, waris, wasiat, harta bersama, hak asuh anak, dan segala macam. Nah, lebih lanjut Bapak Ibu. Nah, apa itu kepentingan kompetensi relatif? Tadi kepentingan absolut, kompetensi relatif. Ya. Nah, kompetensi relatif ini dasar hukumnya adalah diatur di pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ya, tentang peradilan agama, Bapak Ibu. Nah, jadi
kompetensi relatif pengadilan agama, Bapak Ibu ya. Nah, adalah menentukan pengadilan agama mana yang wilayah yang berwenang mengadili wilayah hukumnya berdasarkan wilayah hukum. Dia berwenang mengadili berdasarkan wilayah hukumnya. Nah, contoh seperti ini ya Bapak Ibu, yang misalnya pengadilan agama seseorang ada sengketa waris misalnya. Sengketa waris itu ya berada di wilayah Padang misalnya. Nah, kompetensi relatif pengadilan agama yang bisa mengadili perkaranya adalah pengadilan agama Padang. Atau misalnya perkara perceraian dia terdaftar di Banten misalnya. Tentu wilayah hukum pengadilannya adalah secara relatif adalah pengadilan agama Banten. Ya. Nah kemudian ya di pengadilan agama adalah yang berlaku ya secara apa tadi kita bahas juga yang berlaku dalam peradilan hukum acaranya di pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang tadi juga sudah saya singgung di awal. Kemudian sebagaimana berlakunya hukum acara di peradilan umum Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, nah aturan wilayah hukum ya secara relatif ya tentu mengikuti dia bagaimana hukum acara di peradilan umum, sebagaimana diterangkan di pasal 118 HIR ya atau pasal 142 RBG ya, serta pasal-pasal khusus mengenai perkawinan dan undang-undang di peradilan agama. Kompetensi relatif ini, Bu, dia menentukan wilayah mana yang berwenang mengadili suatu sengketa berdasarkan domisili para pihak dan atau letak objek perkara. Jadi kita juga saya bahas di awal ya, dia bergantung. Jadi kompetensi relatif ini penentuannya ditentukan dengan domisili para pihak atau dengan letak objek perkara. Misalnya kalau perkawinan tadi ya, dia domisilinya perkawinannya itu di Banten, karena mengadilnya adalah peradilan agama Banten. Atau misalnya kalau dia perkara antar bersama, objeknya itu terletak misalnya di Tangerang, tentu pengadilan agama Tangerang yang berwenang mengadili perkara. Nah, tentu perbuatan surat kuasa tadi itu harus ditujukan kepada wilayah kompetensi peradilan yang berwenang untuk mengadilinya, baik secara absolut dan secara relatif. Nah, untuk rinciannya Bapak Ibu ya, kompetensi relatif di pengadilan agama ini ya, kalau untuk perkara cerai ya, nah, itu kalau misalnya cerai talak ya, itu cerai yang diajukan oleh suami ya, nah itu diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal kediaman istri. Jadi misalnya kalau ada sengketa perceraian jenisnya cerai talak ya yang diajukan oleh suami, nah itu diajukan di tempat kediaman istri. Misalnya kalau istrinya domisilinya di Tangerang ya di pengadilan agama Tangerang. Bagaimana itu ditentukan di pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949 tentang peradilan agama. Nah, kemudian bisa juga penentuan ya, pengecualian ya, berlaku jika istri sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, maka gugatan diajukan di tempat kediaman suami. Misalnya orang suami istri sudah tinggal di tempat kediaman bersama, kemudian istrinya yang kabur. Istrinya kabur dan kemudian suaminya ingin mengajukan cerai misalnya di pengadilan agama. Nah, karena domisili istrinya tidak bisa ditemukan, nah gugatan bisa diajukan di tempat kediaman suami. Misalnya kalau misalnya dia di Bekasi, domisili tempat kediaman suaminya tentu pengadilan agamanya adalah pengadilan agama Bekasi. Begitu juga dengan cerai gugat Bapak Ibu. Kalau sengketanya cerai gugat atau sengketa cerai gugat itu perceraian yang diajukan oleh si istri yang menggugat suaminya untuk bercerai. Ya. Nah itu juga wilayah hukumnya adalah tempat kediaman si istri sebagai penggugat. Ya, dan pengecualian juga ketika istri meninggalkan tempat kediaman bersama, ya tanpa izin suami, gugatan harus diajukan di tempat tempat tinggal suami atau tempat tergugat. Nah juga ada
gugatan itu yang kompetensi itu ditentukan di tempat tinggalnya tergugat. Itu di mana tempat tinggal tergugat, misalnya tadi kalau istrinya meninggalkan rumah dan kemudian diajukan di tempat kediaman istrinya, atau si suaminya meninggalkan rumah diajukan di tempat tinggal kediaman si istrinya berada. Kemudian kalau istrinya meninggalkan rumah tidak tahu keberadaannya, bisa diajukan di tempat tinggal kediaman suaminya. Begitu. Nah, ada juga penentuan kompetensi relatif itu ya berdasarkan misalnya para pihaknya lebih dari satu misalnya. Misalnya contoh misalnya sengketa kewarisan ya, para pihaknya itu misalnya warisnya itu ada 4 ya, ada yang tinggal di Jakarta, ada yang tinggal di Bekasi ya, ada yang tinggal di Tangerang, Banten misalnya. Nah, si penggugat itu bisa menentukan pilihan di mana pengadilan agama mana yang berwenang mengadilinya. Di salah satu yang keempat berdasarkan para pihak tergugat tadi itu, berdasarkan tempat tinggalnya. Misalnya dia pilihnya di Pengadilan Agama Tangerang, itu bisa-bisa saja. Atau kompetensi relatif ini juga bisa ditentukan berdasarkan letak objek perkaranya, Bapak Ibu. Misalnya pembagian harta waris misalnya. Harta waris itu ada misalnya letaknya di Bekasi ya. Nah, pengajuan kompetensi relatifnya adalah di wilayah hukum tempat objek itu berada ya. Itu di Pengadilan Agama Bekasi. Nah, lebih lanjut Bapak Ibu, bagaimana sih secara sederhana ya pembuatan surat kuasa itu ya, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya tadi ya Bapak Ibu ya, surat kuasa itu harus ada memuat judul, kemudian ya memuatkan identitas para pihak ya, nama, ya, kewarganegaraannya, pekerjaan ya, alamatnya secara lengkap ya. Nah, kemudian memuatkan statusnya sebagai apa? Tentu kalau dia pemberi kuasa tentu dimuatkan sebagai pemberi kuasa. Ya. Kemudian menyatakan pelimpahan kewenangannya ya. Misalnya kalau sini saya buat ya, secara sederhana dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa tersebut, di bawah ini menerangkan bahwa dengan ini memberikan kuasa. Nah, memberikan kuasa kepada siapa? Tentu kepada si penerima kuasa ya. Nah, tentu harus juga memuatkan para pihak sebagai penerima kuasanya ya. Nah, namanya ya. Kalau dalam hal ini tentu dia sebagai advokat misalnya, tentu namanya misalnya Hotman Paris Utapia SH misalnya. Kemudian alamat kantornya, domisilinya ya. Kemudian yang paling penting adalah memuatkan legal standingnya, tentu di sini adalah sebagai penerima kuasa. Nah, menyebutkan legal standing si penerima kuasa. Jadi tadi memuatkan judul, ya, memuatkan identitas para pihak, memuatkan legal standing atau kapasitas dia sebagai pemberi kuasa atau si penerima kuasa. Selain itu, harus memuatkan kata-kata khusus atau klausul khusus di dalam surat kuasa itu. Nah, khusus untuk apa ya? Nah, khusus untuk mewakili kepentingan si pemberi kuasa dalam pokok perkaranya apa? Memuatkan pokoknya. Nah, itu dalam hal ini tentu misalnya untuk atas nama pemberi kuasa selaku penggugat. Penggugat, ya, legal standing dia dalam perkara, mengajukan gugatan cerai talak misalnya. Nah, pokok perkaranya adalah gugatan cerai talak. Nah, di mana? Tentu di pengadilan agama misalnya, pengadilan agama Banten misalnya. Memuatkan kompetensi absolut dan relatif ya. Nah, selain itu juga memuatkan identitas dari perkara. Dari pokok perkaranya. Dia berlawanan dengan siapa? Berlawanan dengan misalnya kalau cerai talak tentu dia menggugat istri, tentu dengan Nyonya Susanti misalnya. Kemudian memuatkan identitas para pihak, ya, pihak dari pokok perkaranya tadi. Nyonya Susanti mengisi
identitasnya. Kemudian yang paling penting adalah memuatkan legal standingnya. Tentu karena si pemberi kuasa sebagai penggugat, tentu Nyonya Susanti tadi adalah selaku tergugat. Nah, kemudian memuatkan kewenangan-kewenangan dari si penerima kuasa, ya, dan hak-hak si penerima kuasa, ya. Nah, untuk itu penerima kuasa diberi hak untuk menghadap, tentu dia menghadap di muka pengadilan, ya, Pengadilan Agama Tangerang misalnya, ya, serta badan-badan kehakiman atau pembesar-pembesar lainnya misalnya, ya. Itu kalau dalam hal ini tentu mengajukan gugatan, kalau dia tadi menggugat cerai talak, misalnya mengajukan gugatan cerai talak, ya. Apa kewenangannya lagi secara hukum acara perdata kalau dia sebagai penggugat? Itu mengajukan gugatan, ya, kemudian membuat replik, ya, membuat duplik, ya, kemudian menghadirkan saksi, ya, alat bukti, ya, alat bukti surat, saksi, ya, kesimpulan, menyatakan banding dan sebagainya sebagaimana hukum acara perdata, atau melakukan pembayaran, ya, kemudian mengikuti mediasi di pengadilan, ya. Kemudian memuatkan kalau kuasa itu bisa dibebankan dengan substitusi dan hak retensi, dia harus dimuatkan dalamnya. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi atau retensi misalnya. Kemudian memuatkan tanggal, Bapak Ibu, ya. Kemudian ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa dan diberi materai. Inilah format secara sederhana pembuatan surat kuasa khusus. Tapi untuk format bakunya tidak ada, ya, Bapak Ibu, ya. Ini dia harus memuatkan item-item atau syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi itu sebagaimana mengacu pada SEMA nomor 1 tahun 71 dan nomor 6 tahun 1994. Lebih lanjut Bapak Ibu, ya, kenapa surat kuasa itu harus diberi materai, ya, berdasarkan hukum positif kita, ya, karena surat kuasa itu adalah dia bersifat perjanjian, ya, dan suatu perbuatan hukum, ya, antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, berdasarkan undang-undang materai, materai itu adalah hutang, ya, para pembuat perjanjian kepada negara. Artinya setiap perbuatan hukum, ya, negara memungut pajak melalui materai. Nah, materai merupakan kewajiban pembuat perbuatan hukum tertulis kepada negara. Itu diatur di Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai. Jadi materai itu fungsinya adalah bukan sahkan suatu perjanjian, Bapak Ibu, tapi biaya pajak atau hutang dari suatu perbuatan hukum tertulis oleh negara, oleh seseorang dengan orang lainnya, karena dia berbentuk perjanjian. Nah, begitulah kita warga negara ini membayar pajak kepada negara, ya, tidak hanya konsumtif kita belanja di mana-mana, ya, beli makanan, beli rokok segala macam. Membuat pernyataan atau perjanjian pun kita dibebankan pajak oleh negara. Nah, kemudian dalam pasal 1 Undang-Undang Materai itu disebutkan, ya, dengan nama biaya materai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam undang-undang ini. Dalam undang-undang ini pasal 2-nya disebutkan, ya, dikenakan biaya materai atas dokumen yang berbentuk A. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Ya, dengan telah dibayarnya materai atau dilakukan pembayaran biaya materai, maka bisa digunakan surat kuasa itu di depan persidangan atau bersifat keperdataan. Oke Bapak Ibu, nah mungkin itu materi kita tentang surat kuasa. Nah, apakah ada pertanyaan tentang surat kuasa ini? Sebelum masuk kita ke materi praktik mediasi, Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Ya. Izin bertanya Pak, satu Pak. Ya, silakan. Dengan siapa ini? Samsurya Pak. Pak Samsurya. Betul Pak. Oke Pak Samsurya. Terkait tadi masalah pengadilan itu Pak. Tadi Bapak kan menyampaikan ada pengadilan militer, pengadilan umum, dan pengadilan agama. Ya, dan ada juga tata usaha negara. Di kita ini ada 4 peradilan. Siap. Peradilan umum,
peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Oke, Pak. Kemudian itu Pak terkait apabila ada salah satu warga negara mengalami terkait pengadilan agama dan pengadilan pidana. Misalkan contoh kasusnya di sini KDRT, Pak. Jadi di sana kan dalam KDRT ini misalkan seorang istri yang di KDRT dapat melapor ke pengadilan agama, terus bisa juga melapor ke pengadilan pidana. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana sinkronisasi antara hukum pengadilan agama dan pengadilan pidana tersebut, Pak? Terus apakah setelah misalkan dalam pengadilan agama setelah melakukan koordinasi dengan pengadilan yang menangani pengadilan pidana? Ya, lanjut Pak. Halo. Halo Pak Samsurya. Halo. Suaranya. Halo, kan suaranya Bapak. Ada dengar suara saya, Pak? Dengar, Pak. Oke, lanjut. Ketika ada perkara pidana dan pengadilan agama tentang KDRT itu, gimana sinkronisasinya? Apa lagi? Betul, Pak. Terus yang kedua, apakah hukumannya dapat diberatkan nanti di pengadilan agama, di pengadilan pidana, Pak? Oke. Siap. Oke ya. Nah, demikian, Pak. Ya. Jadi bagaimana sih kalau misalnya ada contoh kasus misalnya terkait KDRT? Ya, kok masalahnya kan adalah kekerasan dalam rumah tangga, ya Bapak. Nah, itu tentu diatur di Undang-Undang tentang KDRT. Dalam hal ini tentu dia pidana khusus ya, atau lex spesialis. Ya. Kalau dia KDRT, kekerasan dalam rumah tangga itu kan, kalau dalam delik umumnya itu di KUHP adalah penganiayaan, tapi dalam lingkup rumah tangga diatur lagi secara khusus di Undang-Undang kekerasan dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UPDKDRT. Nah, bicara soal KDRT dan apa sinkronisasinya kepada pengadilan agama, antara perbuatan KDRT dengan di peradilan agama itu dua konteks yang berbeda, Pak Samsurya. Kalau dia kasusnya KDRT, artinya ada perbuatan yang melawan hukum, ya, yang ditentukan oleh suatu delik pidana. Ini tentu Undang-Undang KDRT. Nah, karena dia sifat perbuatan, ya, akibat dari perbuatan itu dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Di mana pertanggungjawabannya itu dimintai pertanggungjawabannya itu diadili. Nah, diadilinya adalah di ranah pidana. Nah, pidana tentu dia sebagaimana tadi Undang-Undang itu kehakiman telah membagi peradilan itu ada umum, agama, militer, dan pun ya. Nah, tentu dia masuk kategori kewenangan yang mengadilinya adalah pengadilan umum atau pengadilan negeri, Pak, untuk Samsurya. Oke. Nah, karena dia bersifat pidana itu tidak bisa diadili oleh pengadilan agama. Nah, mungkin sinkronisasinya begini, karena dia dalam lingkup rumah tangga, yang berkemungkinan seseorang dalam rumah tangga itu dia beragama Islam, ya, nah, bisa jadi dalam lingkup itu kekerasan itu dilanjutkan dengan perceraian di pengadilan agama, Bapak. Jadi perbuatan pidananya tadi diadili di pengadilan negeri, sedangkan urusan perceraiannya karena ada alasan untuk mengajukan menggugat cerai oleh istrinya, salah satunya adalah alasan untuk menggugat cerai suami itu adalah ketika suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Nah, bisa itu menjadi suatu alasan untuk mengajukan cerai gugat di pengadilan agama. Jadi, bisa ditempuh dua hal oleh si istrinya. Kalau dalam hal ini korban KDRT-nya adalah si istri. Istrinya bisa meminta pertanggungjawabannya secara pidana, ya, di peradilan umum di sidangnya nanti pertanggungjawabannya, dan kemudian istrinya juga bisa mengajukan cerai gugat di pengadilan agama
dengan alasan suaminya telah melakukan KDRT kepada dia. Begitu sinkronisasinya Pak Samsurian. Tapi kalau apakah pengadilan KDRT itu dapat pidana itu dapat diadili di pengadilan agama? Nah, tidak bisa. Begitu juga sebaliknya, istrinya mengajukan perceraiannya ke pengadilan negeri karena pidananya diadili di pengadilan negeri juga tidak bisa karena tidak melampaui kewenangan dari pengadilan itu. Begitu Pak. Terima kasih banyak Pak, sudah jelas sekali Pak. Oke. Oke, ada yang lain sebelum kita masuk pada praktik mediasi Bapak Ibu? Itu sih Pak Ya, Sony, Pak. kalau misalkan Maaf Pak Abdi. waris wasiat kan ikutnya perdata ya, sedangkan di pengadilan umum itu ada tempat yang untuk mengadili perkara Ya, perdata juga. Itu seperti apa itu Pak Sony? oke. Pengadilan umum ya itu memang ditujukan untuk mengadili perkara perdata dan pidana untuk masyarakat umum. Ya, masyarakat umum maksudnya di sini adalah misalnya sengketa antara si A dan si B terkait masalah hak kepemilikan tanah. Si A dan si B ini. Ya. Kemudian atau si A dan si B melakukan si A melakukan penganiayaan kepada si B. Ya, tapi dia tergolong masyarakat umum ya, meskipun dia beragama Islam, Bapak. Nah, itu kemana pengadilan mengadilinya adalah pengadilan umum. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pengadilan mengadili perkara-perkara pidana dan perkara pidana untuk masyarakat umum. Nah, selain perkara-perkara yang seperti itu, ya, ada perkara yang menyangkut tentang hukum Islam bagi yang beragama Islam. Contoh begini, ketika misalnya ada seseorang ya, ada sengketa dalam hal hukum perkawinan secara Islam, dia mengajukan gugatan cerai ya, dia ingin cerai nih dengan istrinya dan dia ikatan perkawinan itu dilakukan secara Islam, ya. Nah kemudian dia ingin cerai dengan istrinya atau suaminya, kemana lingkup peradilan yang berwenang mengadilinya? Karena dia ikatan untuk memutus ikatan perkawinan itu kemana diuji peradilan kewenangan mengadili dari peradilannya. Nah, bagi yang beragama Islam, ya ikatan perkawinan yang dilakukan berdasarkan syariat Islam, ya yang berwenang mengadilinya adalah peradilan agama sebagaimana ditentukan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tadi. Nah, jadi misalnya seorang beragama Islam ingin dia bercerai dengan istrinya, tidak bisa dia mengajukan perceraian itu atau memutus ikatan perkawinan itu ke pengadilan negeri atau peradilan umum, Pak Abdi. Siap. Kecuali dia tidak beragama Islam. Contoh misalnya mohon maaf, misalnya seorang etnis Tionghoa beragama Kristen dengan istrinya mau cerai. Nah, itu di mana ranah peradilannya? Kan ikatan perdata juga itu. Iya, betul. Ikatan perkawinan itu kan ikatan perdata, ikatan antara seseorang dengan orang lainnya, ya kan? Nah, itu kan ikatan perdata kan? Perkawinan itu termasuk dengan ikatan perdata. Nah, tapi berdasarkan wilayah peradilan, bentar Bapak ya, habis baterai saya. Nah, tapi untuk wilayah peradilan kita di hukum positif kita itu, bagi yang beragama Islam, peradilannya di peradilan agama. Nah, kalau selain non-Islam, misalnya kan ada juga di negara kita ini yang tidak Islam. Kan kita bukan negara Islam, Pak. Ada juga yang agamanya Kristen, ada yang Buddha, kan. Nah, bagaimana kalau misalnya orang yang beragama Buddha itu ingin bercerai, memutus ikatan perkawinannya? Kemana diajukannya? Ke pengadilan negeri, karena dia ikatan perkawinan itu kan dalam konteks hukum perdata, hukum ikatan keperdataan antara seorang dengan orang lainnya, ya kan? Membina rumah tangga, kan? Mewujudkan hubungan rumah tangga. Nah, kalau dia beragama Islam, kalau dia ingin cerai, ya dikhususkan dia di peradilan agama. Nah, itu bedanya.
karena ikatan perkawinan itu baik dia baik dia beragama Islam ataupun beragama non Islam, tetap dia dalam lingkup hukum keperdataan, ya kan? Kan ikatan antara seseorang dengan orang lainnya, dalam hal ini ikatan perkawinan. Nah, begitu Pak Abdi Hasdi, perbedaan antara peradilan umum dan peradilan agama itu, kewenangan mengadilinya secara absolut ya. Siap. Nah, kalau secara relatif berarti kompetensi berdasarkan wilayah hukumnya ditentukan pada tempat domisili para pihaknya atau tempat objek sengketa yang nanti kalau ada terjadi sengketa gitu. Gitu Pak Abdi Hasdi. Siap Pak Sony. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Kita lanjutkan materi kita ini. Halo Bapak Ibu, masih kelihatan screen share saya Bapak Ibu? Masih kelihatan Pak. Ya. Nah, ini kelihatan? Kelihatan Pak. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Kita lanjut kepada praktik mediasi di pengadilan. Nah, praktik mediasi di peradilan ini ya itu diatur di Perma nomor 1 tahun 2016 ya, atau Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Nah, apa itu mediasi Bapak Ibu ya? Mediasi itu adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator Bapak Ibu. Jadi, artinya mediasi ini adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Nah, berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 ini, mediasi wajib dalam perkara perdata di pengadilan. Nah, artinya di setiap peradilan ya, ketika ada sengketa perkara ya, baiklah itu peradilan umum, peradilan agama ya, maupun dia wajib mengacu pada Perma nomor 1 ini terlebih dahulu dalam perkara perdata itu mediasi dilakukan di setiap pengadilan. Wajib melalui proses mediasi ini. Nah, bicara soal mediasi ini karena dia dalam lingkup peradilan, nah, untuk pintu masuknya kita sebagai kuasa hukum di pengadilan, ya melalui surat kuasa. Ya. Nah, tadi kita sudah bahas terkait surat kuasa khusus ya. Nah, jadi pintu masuk seseorang bisa mewakili kepentingan hukum di depan persidangan ya, di depan pengadilan adalah melalui surat kuasa khusus. Nah, setelah didaftarkannya surat kuasa khusus itu, nah barulah dia bisa memiliki kewenangan untuk menghadap di depan persidangan, termasuk juga dalam agenda-agenda di persidangan di pengadilan itu. Nah, termasuk juga mediasi, agenda mediasi ya, pembacaan gugatan. Sebelum mediasi ini ya dilakukan sebelum pokok perkara diperiksa oleh majelis hakim di pengadilan, Bapak Ibu. Nah, dasar hukumnya adalah di Perma nomor 1 tahun 2016, Bapak Ibu. Ya, nah itu mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan. Nah, mediasi ini ya jangka waktunya berdasarkan Perma ini yaitu selama 40 hari kalender dan bisa diperpanjang 30 hari. Nah, di pengadilan itu mediasi dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa ya, baik minimal 2 orang atau bisa lebih Bapak Ibu. Nah, lebih lanjut Bapak Ibu ya. Berdasarkan Perma ini ya, prinsip-prinsip mediasi ini ya, yang pertama itu adalah berprinsip ya sukarela atau voluntari Bapak Ibu ya. Yaitu mediasi dilakukan atas kesepakatan dan itikat baik para pihak. Tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam proses perundingan. Kemudian mediasi itu berprinsip rahasia. Ya. Segala sesuatu yang diungkapkan dalam proses mediasi
bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Jadi seseorang misalnya ketika dimediasi oleh seorang mediator, ya, apa-apa yang terjadi dalam hal proses mediasi itu dia bersifat rahasia, Bapak Ibu. Ya, dia dalam persidangan tertutup dan rahasia, dan kemudian apapun pembicaraan dalam mediasi itu dia tidak bisa digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Kemudian dia berprinsip imparsial, ya. Kemudian karena dia dipimpin oleh seorang mediator, dia mediator sebagai fasilitator dalam proses mediasi, ya. Mediator itu bersikap netral, ya, dan tidak memihak salah satu pihak. Mediator tidak berwenang memutus atau memaksakan kehendak. Nah, jadi mediasi itu mediator hanya mengatur lajunya proses mediasi itu. Cuman dia tidak menentukan atau berwenang memutus. Dia kewenangan memutus, ya, kesepakatan atau tercapainya suatu kesepakatan dalam proses mediasi itu bergantung pada para pihak tadi. Kemudian mediasi itu berprinsip pemberdayaan, ya, para pihak diberdayakan, ya, untuk menentukan sendiri, ya, menentukan sendiri hasil kesepakatannya. Mediator hanya memfasilitasi dialog antar para pihak atau mediator sebagai fasilitator. Oke, lebih lanjut Bapak Ibu, ya, bagaimana dengan tahapan mediasi itu Bapak Ibu, ya. Dalam persidangan, ya, mediasi itu ada yang namanya pramediasi, ya. Nah, pertama, sebelum masuk dalam pokok perkara berdasarkan perma itu, majelis hakim wajib melakukan mediasi. Nah, hakim wajib mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Kemudian hakim menyuguhkan, ya, pemilihan mediator, ya, sebagai fasilitatornya, ya. Apakah sepakat memilih mediator hakim di pengadilan itu atau non hakim di luar pengadilan, bisa. Kemudian dilakukan pertemuan awal, ya. Nanti setelah ditunjuk mediatornya, ya, mediator itu nanti menjelaskan prosedur dan membuat jadwal mediasi, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu baru masuk dalam proses jadwal mediasi yang telah dibuat, ya, atau sesi proses mediasi tadi, ya, melakukan perundingan antara para pihak yang dipandu oleh mediator tadi. Nah, kemudian dalam proses itu selama 40 hari, ya, dalam persidangan itu di pengadilan, mediasi itu dapat dilakukan jangka waktunya 40 hari dapat diperpanjang 30 hari. Nah, kemudian setelah itu dalam sesi mediasi berlangsung, ya, tentu nanti akan melahirkan suatu hasil dari mediasi. Hasil mediasi itu bisa berupa mediasinya ada kesepakatan atau mediasinya hasilnya adalah gagal atau tidak sampai kesepakatan. Nah, kalau misalnya tercapai kesepakatan atau para pihak berdamai dan tidak ingin melanjutkan perkaranya, nanti mediator akan membuatkan suatu akta perdamaian atau pernyataan, atau misalnya gagal, ya, mediator membuat akta pernyataan gagal mediasinya. Oke, nah lebih lanjut Bapak Ibu, nah apa sih peran dan kualifikasi mediator, ya? Tadi kita juga sudah bahas Bapak Ibu. Nah, peran mediator itu yang pertama dia sebagai fasilitator, membantu para pihak berkomunikasi secara konstruktif dan produktif. Nah, kemudian dia berperan sebagai katalisator Bapak Ibu. Ini mendorong timbulnya gagasan-gagasan kreatif untuk penyelesaian sengketa kepada para pihak. Nah, contoh misalnya dia dalam sengketa perceraian misalnya, nah, si peran mediator sebagai katalisator dia mendorong timbulnya gagasan-gagasan kepada si para pihak, ya. Kemungkinan untuk mengajukan perdamaian untuk tidak bercerai karena melihat kondisi anak yang masih kecil misalnya. Itu juga suatu alasan dari mediator, ya. Tapi tetap keputusannya nanti kepada para pihak juga, ya. Kemudian peran mediator sebagai administrator, ya Bapak Ibu, ya, atau mengolah jalannya pertemuan mediasi secara tertib dan intensif. Nah, dalam hal ini mediator ini tentu tidak bisa sembarang orang yang menjadi mediator, ya Bapak Ibu. Mediator itu harus juga mempunyai kualifikasi, ya, sebagai mediator, ya.
Yang pertama, mediator itu harus bersertifikat mediator ya dari lembaga terakreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Atau bisa mediator itu bisa hakim yang punya sertifikasi mediator ya, disebut dengan mediator hakim ya, atau hakim mediator ya, yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Atau bisa mediator non hakim Bapak Ibu, bisa advokat yang telah mempunyai sertifikat mediator, atau akademisi yang sudah punya sertifikat mediator, atau profesional yang lain yang memiliki sertifikat mediator. Kemudian mediator itu dalam menjalankan proses mediasi itu dia tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan para pihak. Kemudian mediator juga wajib menjaga kerahasiaan proses dari hasil mediasinya. Oke, nah tadi sudah kita bahas, hasil mediasi itu ada bisa berhasil ya, mediasinya berhasil atau mediasi gagal. Nah, bagaimana kalau mediasinya berhasil? Nah, tentu para pihak menandatangani kesepakatan perdamaian keberhasilan dari mediasi itu. Kemudian mediator melaporkan keberhasilan kepada hakim. Kemudian hakim nanti menguatkan dalam bentuk akta perdamaian atau akta pendanding dalam satu putusan. Kemudian akta perdamaian itu kalau sudah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan eksekusi. Nah, kalau misalnya mediasinya gagal ya, mediator menyatakan mediasi tidak berhasil secara tertulis, mengeluarkan suatu pernyataan mediasi gagal. Kemudian pernyataan itu dilaporkan kepada kegagalan itu kepada hakim pemeriksa perkaranya. Nah, kemudian karena mediasi gagal, nah, hakim pemeriksa perkara melanjutkan proses persidangannya sesuai dengan hukum acara atau memeriksa pokok perkara dari perkaranya tadi. Nah, kemudian para pihak tidak dapat menggunakan pernyataan saat mediasi itu sebagai alat bukti, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ya, jadi mediasi kalau dalam peradilan agama itu dalam lingkup adalah dalam lingkup perceraian, ya perkara perceraian, sengketa perceraian atau sengketa harta bersama, sengketa hak asuh anak ya, dan sengketa waris dan ekonomi syariah. Nah, mungkin itu sedikit gambaran terkait materi kita terkait tentang praktik mediasi, Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini ada pertanyaan Bapak Ibu dalam materi kita tentang praktik mediasi ini. Mana Pak Abdi Hasdi? Ada pertanyaan? Sedikit bertanya Pak Sony. Oke. Tapi proses mediasinya ini masih di tingkat non litigasi, artinya masih di tingkat desa. Kalau yang kita bicara tadi Jadi, adalah di litigasi karena dia sudah lingkup peradilan ya. oh, Ya, yang kita bahas tadi adalah praktik mediasi di pengadilan. Maksud litigasi itu adalah yang di tingkat peradilan. Kalau di luar pengadilan itu namanya non litigasi. Nah, tidak apa-apa. Apakah ada juga mediasi di luar pengadilan? Ada dalam praktik. Ada. Nah, itu kalau di luar litigasi itu ada syarat-syarat khususnya kah atau sama seperti yang ada di pengadilan, Pak Sony? Soalnya begini. Soalnya kemarin saya melakukan mediasi tapi masih di tingkat non litigasi, artinya masih di desa, dan pada saat mediasi itu saya merasa mediator tuh independen lah, di situ netral ya kan, tapi ya memang harus di netral. belakang tuh kayak ada konflik kepentingan. Dalam artian konflik kepentingan tuh mendorong untuk melakukan pembayaran, dalam artian pembayaran menyelesaikan perkaranya dengan cara udahlah membayar gitu kan, sesuai keinginan para pihak penggugat gitu. Itu seperti apa itu? Apakah dibenarkan atau tidak itu Pak Sony? Oke, sebagaimana yang kita bahas tadi ya, pada prinsipnya terkait pelaksanaan proses mediasi itu baik di depan di pengadilan atau di luar pengadilan ya, prosesnya sama Bapak, ya kan? Karena mediator itu sebagai mediator dia pertama adalah dia yang sudah punya sertifikasi satu. Nah, kemudian untuk melakukan
dia sebagai mediator itu dia harus bersifat independen. Nah, kemudian dia boleh mengajukan ide-ide kreatif untuk mendamaikan para pihak. Ya, tadi secara kasus yang diceritakan oleh Pak Abadi Hasdi, misalnya si mediatornya mendorong untuk melakukan pembayaran, ya, kan begitu. Nah, apakah boleh? Ya, boleh-boleh saja jika bisa itu menjadi suatu rumusan dari suatu perdamaian. Tapi garis bawahnya ada tapinya. Mediator itu dia tidak boleh membuat suatu keputusan. Dia kembali kepada kemauan dan kesepakatan para pihak. Meskipun misalnya si mediator mengusulkan untuk melakukan pembayaran, ketika salah satu pihak tidak sepakat, tentu tidak terjadi juga kesepakatan. Artinya, mediasi itu bergantung pada kesepakatan para pihak yang dimediasi. Mediator hanya sebagai fasilitator dalam prosesnya itu. Nah, begitu Pak Abadi. Soalnya begini, Ya. kemarin kan sudah terjadi 3 kali proses mediasi dan Nah, bagaimana udah ada kesepakatan atau tidak? dirasa Itu sudah saja. gagal dalam proses mediasi itu gagal. Ya, kalau gagal Tidak ya sudah. ada putusan, tetapi Ya. tetapi Kalau boleh dari tahu dalam pihak perkara apa desa itu? ini Sengketanya apa, Pak? seperti masih mengupayakan dan sengketa tanah itu Pak Sony. Sengketa tanah. Sengketa tanahnya ini bagaimana nih? Apakah sewa menyewa, hak kepemilikan atau bagaimana? Itu tanah orang tua ya, kakek. Itu kakek meninggali sebuah rumah dan rumah itu sudah diwariskan kepada anaknya dan sudah jadi sertifikat dan ahli waris dari saudara-saudaranya. Kakek kan menggugat itu. Nah, itu seperti itu, Pak Sony. Oh, gitu. Iya. Artinya atas sengketa itu ada orang yang Itu tidak kemudian dilakukanlah mediasi tingkat desa karena itu boleh-boleh saja, tapi tetap bergantung pada para pihak tadi. Kalau sepakat, ya iya, misalnya kalau diusulkan, oke lah legowo saja karena ini sudah diwariskan, kemudian kamu tempati yang seharusnya dia yang berhak. Nah, bagaimana kalau kamu yang beli aja? Kalau orangnya mau jual nggak apa-apa, kalau ya nggak juga kan. Nah, kalaupun misalnya proses iya si mediasinya penggugat tidak, sih. kalau misalnya proses mediasinya gagal, si penggugat ya kan dia punya hak juga untuk melakukan gugatan ke pengadilan negeri atas klaimnya tadi. Silakan Iya, diajukan gugatannya lagi kan. Gitu. iya, Nanti pas siap. di peradilan, nanti akan dimediasi lagi oleh hakim mediator secara litigasi lagi kan. Tadi non litigasi, selanjutnya tentu litigasi kalau masuk ranah ini ke perkara itu ke ranah pengadilan. Gitu Pak. Iya, siap Pak Sony. Soalnya sudah berlarut-larut, tetapi dari pihak tergugatnya silahkan dilanjutkan ke tahap berikutnya, tapi di desa masih seolah-olah kayak menahan dan yaitu masih entah Ya ada mungkin konflik mungkin kepentingan yang lain, aku tidak paham akan itu, aku masih tertahan di desa gitu aja sih, Pak Sony. tapi yang paling penting adalah prinsip mediasi itu adalah kesepakatan para pihak. Dan jangan nggak bisa dipaksa juga. Orang nggak mau ya ngapain dipaksa. Iya, betul Pak Sony. Siap. Oke ya. Oke, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Sebelum sekarang sudah jam udah 22.06 ya, udah 1,5 jam kita ya. Ya. Nah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Kalau tidak, silakan Bapak Ibu isi absen ya. Sudah ada yang isi absen Bapak Ibu? Absen belum. Isi absennya, karena absennya bisa diisi di saat jadi berlangsung Bapak Ibu ya. Yang 824 absen.
Baru 4 orang yang absen ini. Pak, minta tolong Pak, absenkan saya Pak. Saya nggak bisa ini Pak, buka laptop Pak. Minta tolong Pak. Oh ya, baiklah. Kalau begitu apa ya? Sebelum saya isi absen nih, masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Sebelum kita Cukup, akhiri nih, cukup ya? Oke ya, mudah-mudahan nanti bisa bikin tugasnya ya untuk sesi besok ya. Oke, saya bantu isi absennya Bapak Ibu ya. Mohon apa ya apa namanya? Kalau saya panggil namanya bilang hadir kalau hadir ya. Siap, Pak Sony. Oke. Pak M. Samsurya hadir? Hadir, Pak. Hadir ya, ini udah conteng ya. Edi Sunyonto ada? Tidak ada ya. Di Kadek Dwi Saputra ada? Tidak ada. Monica Firmarenza ada? Hadir, Pak. Eva hadir Pak. Eva Isnawati. Hadir. Eva Isnawati hadir. Riansah Saibun Saputra ada? Pak Sony kayaknya habis baterai keluar dari Zoom. Kita tunggu aja teman-teman. Mungkin ini loading. Mungkin wifi-nya bermasalah mungkin. Dosen kita. Bisa jadi ya. Ya, Jaringan, itu sih. gangguan jaringan. Wifi-nya. Oke. Kita tunggu ya teman-teman. Oh iya, ini nggak dilanjut ya Mas ya, absennya ya? Kayaknya sih kalau kita bisa masuk learning langsung di ini ya mark and down itu ya. Nanti kan tulisannya akan down warna biru, diklik-klik aja. Nanti biasanya absennya sudah masuk ke situ. Juga kita kan ada screenshot tuh. Nanti ini apa namanya? Tutor kita kan memberitahu, ini nih maaf Bapak Ibu tiba-tiba laptop saya mati, benar. Tunggu sebentar ya. Barusan tutor kita WhatsApp di grup kalau laptop dia memang ada masalah mati. Gitu. Coba dicek WhatsApp masing-masing. Udah ada tutornya udah memberitahu kita. Apa itu, Mbak? Ini apa? Tutornya mati, itunya laptopnya bermasalah, kemungkinan tidak dilanjutkan. Oh, alah. Siap. Tapi belum Oke. absennya di Bapak, mana sih? absennya di ini e-learning, masuk e-learning. Nanti kan ada sesi Di ke-6. itu web aja Mas. Di Di itu web. e-learning aja. Bukan Apa di ya e-learning yang bisa. di sesi 6. Terus itu di Di bawahnya sesi ada 6. kehadiran. Iya, Ntar klik aja itu link kan. situnya, ntar masuk. Terus kemana Mas? Aku nggak pernah absen di itu web. Klik warna biru Kak. Ntar yang saya warna screenshot deh di itu grup. loh. Di grup kasih tau aja Kak. Ya itu mamasnya tuh. Soalnya saya lagi kerja. Siap. Soalnya Halo. Ya saya screenshot perlu ya. Iya, kirim di grup. Nah, ini seperti ini ya. Halo Bapak Ibu. Ya itu udah. Mas Sony udah. Bapak sudah masuk. Mati laptopnya. Tiba-tiba mati laptop saya. Oh iya Bapak, tidak Ya, apa-apa. tidak tercolok dengan baik apanya nih? Cas. Oke, saya ulang lagi apanya ya, pengambilan absennya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak. Lagi pengambilan absennya ini.
Tadi sampai mana tadi? Oke. Akan 24 ya. Dan oke. M. Surya ada ya. Edi Sunyonto ada. IKD yang ada. Monika ada. Eva Isnawati ada tadi ya. Ada. Ada. Rian Saibun ada. Maulida Nafisa ada. Raja Olowan ada Bapak Ibu. Fimardatila Hadir Pak, hadir. hadir. Oke, saya contreng nih ya. Redi Ya, Pak. Oktavar ada. Halo, hadir ya. IGD Delta Malianus ada. Dewi Salma ada. Hadir, Pak. Dewi Salma hadir. Nih, saya contreng ya. Bu Rina Maya Lestari ada. Ada, Pak. Udah Aduh, dimakan. hadir ya dari Hong Kong ya. Iya, Pak. Oke. Pak Dones Wansa ada. Ada. Usnul Khotimah ada. Wahyuni Mariam. Hadir, Mila. Pak. Wahyuni Mariam ada. Oke ya, saya contoh ini udah biru ya. Mila ada. Pak Arya Indra Utomo ada. Aan Al-Fadri ada Bapak Ibu. Ahmad Fajar ada. Alia Ramadanti ada Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, ini sudah contoh yang hadir ini. Pak Andre Paujan Anas ada. Hadir, Pak. Hadir. Vero Nur Zikri ada. Vero. Asdi Abadi ada. Enggak. Sorry. Liken Agus Chandra ada. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Lanjut. Mario Kaurendra. Ini sudah absen dia nih. Muhammad Rafif ada. Muhammad Rafif Ramadan. Kemudian ada. Sarkenan Mahendra ada. Taufik Rahman. Ada nama yang belum disebut Bapak Ibu? Save lagi nih. Halo, ada nama yang belum disebut Bapak Ibu? Ya. Nah, ya Sudah semua, Pak. Sudah semua nih presennya 12. Ya, 12 Sudah kita semua, hadir Pak. hari ini. Ya, pas. 13 dengan saya ya, 12. Oke Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lain terkait tugasnya besok atau tugas yang sebelumnya? Kalau tidak ada, karena sudah 1,5 jam lebih, materinya juga sudah saya sampaikan, sudah saya akhiri. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya, materi yang kita sampaikan ini bermanfaat hendaknya ya. Karena tidak ada pertanyaan lagi, sebelum saya akhiri, saya terima kasih buat Bapak Ibu telah hadir pada kelas mata kuliah pada hari ini. Saya apresiasi kehadirannya. Dan kemudian mohon maaf saya bila ada kekurangan, salah kata, salah penyampaian Bapak Ibu ya. Dan untuk itu saya akhiri perkuliahan kita pada malam ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Mari Pak. Banyak, Pak. Terima Makasih, kasih, Pak. Pak. Yuk, sama-sama. Mari. Terima kasih Pak Sony. Ya, sama-sama Pak.